Cita akan membungkus kado untuk ibunya. Cita menyiapkan selembar kertas kado dan kotak kado. Apa yang membedakan kertas dan kotak kado? Selembar kertas kado adalah contoh bangun datar berbentuk persegi panjang, sedangkan kotak kado adalah contoh bangun ruang. Apa ya bangun ruang itu? Bangun ruang atau bangun tiga dimensi adalah bangun yang memiliki ruang atau volume dan dibatasi oleh sisi-sisi. Bangun ruang memiliki unsur-unsur berikut. Pertama, sisi adalah daerah atau bidang yang membatasi ruang. Kedua, rusuk adalah garis pertemuan sisi-sisi pada bangun ruang. Ketiga, titik sudut adalah titik pertemuan dari 3 atau lebih rusuk. Contoh bangun ruang adalah kubus, balok, prisma, tabung, limas, kerucut, dan bola. Yuk kita bahas satu persatu. Kubus adalah bangun ruang yang sisi-sisinya berbentuk persegi. Contoh benda berbentuk kubus adalah dadu, rubik, dan kotak kado. Kubus memiliki 6 sisi yang kongruen, 12 rusuk yang sama panjang, dan 8 titik sudut. Volume kubus adalah sisi kali sisi kali sisi. Luas permukaan kubus adalah 6 kali sisi kali sisi. Balok adalah bangun ruang yang sisi-sisinya berbentuk persegi panjang. Contoh benda yang berbentuk balok adalah batu bata, penghapus, dan kulkas. Balok memiliki 6 sisi, 12 rusuk yang ditandai dengan panjang, lebar, dan tinggi, serta 8 titik sudut. Volume balok adalah panjang kali lebar kali tinggi. Luas permukaan balok adalah 2 kali panjang kali lebar, ditambah 2 kali panjang kali tinggi, ditambah 2 kali lebar kali tinggi. Prisma adalah bangun ruang yang dibatasi oleh sisi atas dan alas yang kongruen, serta sisi-sisi tegak yang berbentuk persegi panjang. Contoh benda yang berbentuk prisma adalah paving block, bungkus coklat, dan atap rumah. Nama prisma disesuaikan dengan bentuk sisi alasnya. Prisma ini disebut prisma segitiga karena sisi alasnya berbentuk segitiga. Bentuk prisma yang lain adalah prisma segi 5, prisma segi 6, dan prisma segi 8. Jumlah sisi, rusuk, dan titik sudut pada prisma bergantung pada bentuk prisma. Prisma segitiga memiliki 5 sisi, 9 rusuk, dan 6 titik sudut. Prisma segi 5 memiliki 7 sisi, 15 rusuk, dan 10 titik sudut. Luas permukaan prisma adalah 2 kali luas alas, ditambah keliling alas kali tinggi. Tabung adalah prisma yang sisi alasnya berbentuk lingkaran. Contoh benda yang berbentuk tabung adalah gelas, kaleng biskuit, dan pipa air. Tabung memiliki 3 sisi, yaitu 1 sisi atas atau tutup, 1 sisi alas, dan 1 sisi lengkung atau selimut tabung. Tabung juga memiliki 2 rusuk lengkung, tapi tabung tidak memiliki titik sudut. Volume tabung adalah pi kali r kuadrat kali tinggi. Luas permukaan tabung adalah 2 pi kali r dikali r tambah tinggi. R adalah jari-jari tabung. Limas adalah bangun ruang yang dibatasi oleh 1 sisi alas serta beberapa sisi tegak yang bertemu pada 1 titik puncak. Contoh benda yang berbentuk limas adalah tenda dan piramida. Limas diberi nama berdasarkan bentuk sisi alasnya. Dinamakan limas segi 4 karena sisi alasnya berbentuk segi 4. Bentuk limas yang lain adalah limas segitiga, limas segi 5, dan limas segi 6. Jumlah sisi, rusuk, dan titik sudut pada limas bergantung pada bentuk limas. Limas segi 4 memiliki 5 sisi, 8 rusuk, dan 5 titik sudut. Limas segi 5 memiliki 6 sisi,
10 rusuk, dan 6 titik sudut. Volume limas adalah sepertiga kali luas alas kali tinggi. Luas permukaan limas adalah luas alas tambah jumlah luas sisi tegak. Kerucut adalah limas dengan alas berbentuk lingkaran. Contoh benda yang berbentuk kerucut adalah topi petani atau caping, kon es krim, dan trompet. Kerucut memiliki dua sisi, yaitu satu sisi alas dan satu sisi lengkung atau selimut kerucut. Kerucut juga memiliki satu rusuk lengkung dan satu titik sudut. Volume kerucut adalah sepertiga kali pi r kuadrat kali tinggi. Bola adalah bangun ruang yang dibentuk oleh tak hingga lingkaran yang berjari-jari sama dan berpusat pada titik yang sama. Contoh benda yang berbentuk bola adalah bola basket, globe, dan kelereng. Bola memiliki satu sisi lengkung dan tidak memiliki rusuk atau titik sudut. Luas permukaan bola adalah 4 kali pi kali r kuadrat. R adalah jari-jari bola. Dalam kehidupan sehari-hari, kita juga sering menjumpai benda yang merupakan gabungan dari beberapa bangun ruang. Contohnya, bentuk pensil adalah gabungan dari tabung dan kerucut. Bentuk rumah adalah gabungan dari prisma dan balok. Perhitungan volume dan luas permukaan bangun ruang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan. Misalnya, menghitung volume air yang dibutuhkan untuk mengisi akuarium atau menghitung luas bahan yang dibutuhkan untuk membuat satu tenda.